Oke, selamat datang di channel Anak Tua bersama gue Rituang Sadan. Lendi, Di segmen apa, Len? lo harus tahu. Pilih C. And let's go, guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright, guys. So, jadi kemarin udah bikin tanpa Lendi. Gue bikin dari tahun berapa ya kemarin, Len? Gue bikin dari tahun 2004 sampai tahun 2010 Game of the Year, yang mana itu datangnya dari The Game Awards. Dan kalau lu belum pada tahu, The Game Awards ini baru berubah jadi The Game Awards gitu ya. Itu di tahun 2000, namanya itu baru di tahun 2014, betul ya. Jadi sampai 2013 itu masih namanya adalah Spike Video Game Awards gitu. So langsung kita lanjutin, Len. Dan mungkin karena berdua sama Lendi juga di sini kita akan sedikit diskusi-diskusi kecil lah tentang kenapa sih game itu bisa jadi Game of the Year. Kita mulai dari 2011, ada yang udah pernah, seri yang udah pernah jadi Game of the Year juga, Len, yaitu adalah The Elder Scrolls 5 Skyrim. Len, coba di situ kompetitornya ada siapa aja sih di tahun 2011? Yang ini ya, kategori Game of the Year-nya ya. Yes. Itu ada Batman Arkham City, The Legend of Zelda, Yes. terus Portal 2, sama Uncharted yang ketiga. Yes, dan kalau lo pada bertanya itu Legend of Zelda-nya yang apa? Itu yang Skyward Sword ya. Iya, Skyward Sword. Skyward Sword itu kalau nggak salah dia di Nintendo Wii harusnya, gitu. Nintendo, iya. Betul. Jadi dia melihat dari kompetitornya sebetulnya Batman Arkham City bagus lah nih sebetulnya. Zelda Iya, juga. itu salah satu favorit juga sih kalau menurut gue di serinya Arkham ya. Setuju. Dan Skyward juga si Zelda lumayan. Portal 2 ya. Walaupun bukan game buat semua orang. Uncharted 3 karena Uncharted 2-nya udah pernah menang. Sebetulnya Uncharted 3 punya kemungkinan buat menang juga sih. Cuman kalau dibandingin sama Skyrim yang memang mungkin udah banyak banget pendukung fansnya lah yang udah nungguin. Dari Oblivion terus ke Skyrim tuh lumayan loncatannya lumayan jauh juga dari segi grafik dan segala macam. Dan menurut gue Skyrim adalah salah satu serinya Elder Scrolls yang paling bagus juga sih, dan satu-satunya juga yang pernah gue mainin karena gue sama Lendi nggak main Skyrim nih, Lendi kebetulan nih. Iya ya, ini aja sih yang kelima ini nih. Lu juga sempat nyoba ya? Sempat main, tapi tidak jauh, tidak beres sih gitu. Tapi karena saya mainnya di PS, kalau di PC. Gitu. Kita lanjut ke tahun 2012 kan. 2012. Tahun 2012 itu ada The Walking Dead series. Ini graphic adventure dari Telltale Games yang lumayan cukup mengagetkan ya. Dia bisa menang di tahun 2012 lah nih. Iya sih. Banyak yang tidak menduga gitu ya. Yes, banyak yang tidak menduga game ini tuh ternyata bisa menang Game of the Year. Walaupun kalau kita ngelihat si kompetitornya di tahun tersebut itu ada Assassin's Creed 3 yang memang menurut gue Assassin's Creed masuk nominasi aja sih udah cukup bagus ya sebenarnya. Tapi memang agak sulit kalau mau menang karena Assassin's Creed 3 gue sendiri tidak menganggap Assassin's Creed 3 adalah yang cukup pantas untuk menang Game of the Year ya menurut gue. Lalu ada Dishonored yang sebenarnya lumayan ya, Dishonored juga bagus sebetulnya secara gamenya. Journey yang emang mewakili game yang sangat-sangat indie sekali. Dan Mass Effect 3, kalau menurut gue Mass Effect 3 udah masuknya udah syukur lah gitu. Ini sebenarnya yang membawa hal baru tuh ya Walking Dead, Dishonored sama Journey kalau menurut gue. Ya cukup fresh lah ya bisa dibilang ya. Karena yang ada judul 3 ini tuh gimana gitu kan. Betul. Tidak membawa hal baru gitu. Kalau The Walking Dead, The Game ini dibawa oleh Telltale, terus juga kalau nggak salah pakai engine-nya Telltale, sampai Telltale itu di tahun yang sama itu menang yang namanya Studio of the Year kan. Iya. Gitu. Jadi memang Telltale membawa sesuatu yang baru, dan ini game episodik sebetulnya. Episodik ya. Dan secara penulisannya juga emang udah solid banget, dan kayaknya di eranya The Walking Dead yang emang lagi panas-panasnya juga di era itu kalau nggak salah nih. Iya, kayaknya sedikit banyak sih ada pengaruh dari sana juga kayaknya ya. Gua rasa harusnya ada pengaruh dari sana juga, dan menurut gue kayaknya rata-rata orang udah pernah mainin, at least lah mereka nonton di video YouTube ya. Walaupun sayangnya Telltale Games ya sudah bye-bye ya.
Sudah tidak ada lagi Telltale Games. Kalau nggak salah dibeli sama siapa ya? Gue lupa. Udah dibeli lagi gitu. Cuman gue lupa sama siapa. Dan ya kalau menurut gue sih The Walking Dead di saat itu memang cukup mengagetkan. Tetapi kalau lu emang udah mainin game, lu pasti ngerti kenapa dia pantas. Karena dia juga udah terjual 8 juta kopi lebih juga. Kalau nggak salah sampai 2013 gamenya. Dan penghasilan juga cukup besar juga si studionya. Jadi memang ya game yang cukup populer juga di era itu. Oke, kita akan lanjut ke tahun berikutnya Len, yaitu adalah tahun 2013. Dan ini sih easy peasy lemon squishy ya, dimenangkan oleh lagi-lagi GTA 5 Len nih. GTA 5 Iya, seri GTA tuh dari 2004 San Andreas, terus Grand Theft Auto yang keempat juga di 2008 udah menang juga. Lalu Rockstar juga nyolong-nyolong di 2010 Red Dead Redemption-nya gitu kan. Dan kalau ngomongin GTA 5, salah satu GTA yang paling pecah juga bisa dibilang Len nih. GTA 5 oh iyalah. Iya nggak, maksudnya nggak pecah gimana ya sampai sekarang ya. Bahkan di presentasinya PlayStation diawali dengan GTA 5. Itu udah ada di 3 generasi itu berarti kan. Asli, emang. Iya kan. Tapi lu mengakui nggak sih kalau emang game-nya goks gitu loh maksudnya? Iya sebenarnya bagus dan karena si online-nya hidup banget. Tahun 2013 Len. Itu sebenarnya ada jagoan gue di situ. Yaitu adalah BioShock Infinite. Bukan, BioShock Infinite. Oh, BioShock Infinite. Iya, cuman memang gimana ya, BioShock Infinite banyak orang yang mungkin kebingungan mengenai ceritanya karena nggak terlalu mudah dicerna juga mungkin ya ceritanya. Terus di sini juga ada The Last of Us juga kan, yang pasti banyak yang jagoin. Terus Super Mario 3D World juga pasti kayak Dani sama Rizky dan para pecinta game Nintendo pasti jagoin juga. Dan ada Tomb Raider juga, dan Tomb Raider-nya di 2013 ini adalah Tomb Raider yang udah Lara Croft baru ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya memang cukup seru sih di tahun 2013 ini. Tetapi kalau udah ngomongin GTA, ya emang selalu niat dan selalu pecah sih menurut gua gitu ya. Dan kita lanjut lagi ke tahun berikutnya, ada Dragon Age Inquisition. Yoi, akhirnya BioWare bangkit kembali di tahun 2014 dengan Dragon Age Inquisition ya. Ini gue nggak terlalu kaget juga sih kenapa Dragon Age Inquisition bisa menang, karena memang gamenya keren banget sih menurut gue. Iya sih, meskipun ya masih ada sedikit kekurangannya lah gitu kalau menurut gue. Ya pasti ada kurang. Kalau menurut lu kekurangannya apa Len? Ya yang karena ini gue aja kali ya, ekspektasi gue yang terlalu tinggi gitulah. Ya biasalah dari build karakternya. Oke. Terus cukup banyak si bugnya juga kalau nggak salah dulu tuh. Sebenarnya dari garis besarnya itu sih nggak sesuai yang gue bayangin gitu pas lihat trailer pertamanya gitu aja. Oh, ada sedikit harapan yang tidak tersampaikan. Nah itu. Iya. Tapi tetap emang game yang cukup solid untuk bisa menang di Game Award, dan ini adalah pertama kalinya The Game Award juga muncul dengan nama The Game Awards, dan pemenangnya itu langsung sih Dragon Age Inquisition. Dan kalau ngomongin kompetitornya ini cukup seru juga ya. Itu ada Bayonetta 2 ya kan, dimana jagoan dari Nintendo juga nih. Bayonetta kan jadi game Nintendo. Lalu ada Dark Souls 2 ya, jadi emang kalau ngomongin From Software itu mulai dari Dark Souls 2 udah mulai masuk TGA nominee ya. Lalu ada Hearthstone-nya dari Warcraft ya, Blizzard Entertainment. Dan yang terakhir ada jagoan gue juga sih justru ini, yaitu adalah Middle Earth Shadow of Mordor. Nah ya, jagoan gue dari Warner. Sama, gue juga jagoan itu sih. Sama kan? Bahasannya sebelumnya. Cuman kalau dari segi tingkat kerumitan mungkin ya memang Dragon Age ini sandingannya sama ini kali ya, Hearthstone kali ya. Bisa jadi ya. Karena kalau menurut gue dari segi development dan sesuatu yang fresh dan baru dan cukup kompleks juga ya menurut gue kalau ngomongin apa yang dilakuin sama Monolith Production di Middle Earth Shadow of Mordor. Dan buat kalian yang pengen tahu, gue pernah bahas tentang Nemesis sistemnya di sini nih. Videonya gue tonggolin di atas lah pokoknya. Itu udah pernah gue bahas, dan lainnya juga pasti setuju bahwa apa yang dibawa oleh Monolith Production di Middle Earth Shadow of Mordor itu sebenarnya revolusioner banget ya Len. Iya, dan itu tadi si ekspektasi gue tuh akhirnya tersampaikan gitu di si Shadow of Mordor ini. Yes. Gitu. Makanya gue ngejagoin dia. Betul. Yang sayangnya tidak berhasil merebut. Yoi. Tapi Dragon Age Inquisition fair enough lah, karena memang sebuah game RPG yang cukup kompleks juga, nggak kalah kompleksnya juga, dan kayak menggabungkan beberapa
gameplay mechanics dari Dragon Age sebelumnya, dia tumplekin jadi satu di situ dan komposisinya cukup matang. Jangan ada yang nanya lagi ya, karena kalian bisa track back aja, silakan dilihat di YouTube gameplay mechanic dari Dragon Age yang sebelum itu kayak gimana. Karena pernah ada yang nanya kayak gimana ya, silakan kalian coba. Yang pasti Dragon Age Inquisition itu menggabungkan beberapa unsur gameplay mechanic dari beberapa gameplay Dragon Age yang udah pernah ada gitu ya Len. Ya, dan salah satu yang terbaik lah gitu. Betul. Serinya. Betul. Oke, kita lanjut ke tahun 2015, di mana di tahun 2015 ini ada ini all time favorite banyak orang sekali lah nih, yaitu adalah The Witcher 3 Wild Hunt. Ini gue rasa kemenangan yang cukup absolut ya, walaupun kalau ngelihat lawan-lawannya mungkin ada beberapa yang jadi jagoannya teman-teman nih. Sebelum kita bahas kenapa The Witcher bisa jadi Game of the Year, ya, lo bisa tonton juga, lo harus main The Witcher 3 Wild Hunt yang udah pernah gue bikin juga. Tuh, gue tongolin juga kartnya di atas karena itu adalah salah satu game yang memang menurut gue pribadi juga salah satu all time favorite. Lo juga gitu kayaknya Len nih. Iya, ini kayaknya apa ya? The People's Choice juga lah gitu kan. Biasanya ada tuh kan yang People's Choice tapi di ininya enggak gitu. Yes. Di ajangnya. Betul. Kayaknya ini semuanya sudah hampir semua setuju gitu. Hampir semua setuju, betul. Dan lagi-lagi From Software nyumbang gamenya di sini, yaitu ada Bloodborne. Lalu ada Bethesda juga dengan Fallout 4-nya yang mungkin ya memang gak ada yang jagoin juga kali ya. Gak tahu juga sih gue. Cuman Fallout 4 kan bisa dibilang Fallout yang cukup out gitu ya maksud gue. Lalu ada dari Konami dan Kojima Production yaitu MGS5 The Phantom Pain ya. Yang di era itu saat TGS itu cukup banyak juga yang jagoin Phantom Pain sebetulnya. Iya, lumayan banyak Dan Super Mario Maker yang pertama ya, itu untuk Nintendo. Yang dimana gue sendiri sih tidak melihat apa ya, kemungkinan yang cukup besar untuk Super Mario Maker saat itu bisa menang sih. Gue di sini lebih ke The Witcher, Bloodborne sama MGS sih. Tapi tetap The Witcher tuh udah paling tepat untuk jadi GOTY sih menurut gue, karena memang ya dia di era itu tuh mendefinisikan sekali next gen ya nggak sih Len? Benar. Iya kan? Bener-bener mendefine next gen gitu, dengan mapnya yang luas, dengan storynya yang deep, dengan voice actingnya, dengan scoringnya, hampir semua lini dibantai di situ. Dan kalau lu sekarang ngomong itu kaku dan segala macem, ya lu bakal ngomong hal yang sama di Dragon Age Inquisition kalau emang lu nggak cocok. Itu lebih ke masalah selera aja sih menurut gue Len. Iya, betul. Gitu. Ada yang mau lu omongin ya mengenai The Witcher 3 dan kenapa dia pantas menurut lu untuk jadi Game of the Year Len? Ya itu sih tadi udah dijelasin sebenarnya dari segala aspeknya gitu ya. Itu emang udah diperhatiin lah, maksudnya dia developnya kan juga nggak sebentar gitu buat bikin yang satu ini, dan loncatannya juga lumayan tinggi gitu dari yang kedua. Meskipun yang kedua tuh dari yang pertama tinggi kan, satu kedua. Wah, bakal kayak gimana lagi ya. Nah, ternyata ini lebih bagus lagi nih yang ketiga gitu. Betul banget. Dan menurut gue The Witcher ini juga punya replayability yang bagus dan DLC-nya juga keren-keren gitu. DLC-nya juga panjang-panjang banget, hampir sama dengan game utamanya. Itu yang menurut gue gokil banget sih. Salah satu yang gokil banget dari gamenya CD Projekt. Dan sekarang lagi ngerjain Cyberpunk, dan menurut gue Cyberpunk juga harusnya tidak flop ya Len, harusnya. Ya, makanya ini kan ini 2015 ya? Ya. 15 kan, Cyberpunk rilis 2020, berarti 5 tahun kan? Yes. Jedanya ya. Kalau developernya sih gue rasa kayaknya sebelum 2015 juga udah dimulai sih ya. Betul. Nah, makanya dengan jangka waktu selama itu sih, terus dengan nama CD Projekt, ya bisa jadi sih pesaing yang inilah. Yes. Pesaing berat lah kalau menurut gue gitu nanti. Betul. Cyberpunk cukup kuat lah untuk bisa dapetin Game of the Year. Gitu. Oke, kita lanjut ke tahun 2016 yang menurut gue ini lagi-lagi punya pemenang yang cukup unik ya, dan tidak terlalu disangka-sangka, yaitu adalah Overwatch dari Blizzard Entertainment, di mana basically Overwatch adalah game multiplayer, dan nggak tahu ya, mungkin salah satu yang pertama juga game multiplayer yang bisa jadi Game of the Year lah. Iya, karena kalau kita ngomongin tahun 2016 ini didominasi oleh game-game first person shooter Len. Shooter, iya benar, ada Titanfall, ada Doom. Yes, ya paling nggak 3 di antara 2 lah, jadi emang lebih banyak game shooternya. Overwatch, Doom sama Titanfall 2 itu kan 3 game yang tiga-tiganya memang first person shooter ya. Lalu ada tiba-tiba nongol Inside di sana. Kalau kalian belum tahu Inside ini game dari Playdead yang dia itu game platformer ya. Inside ini game platformer, puzzle gitu ya.
Dan emang menurut gue Inside juga cukup mengagetkan sih bisa masuk, tapi memang mewakili game-game indie mungkin ya. Dan ada Uncharted 4 A Thief's End yang menurut gue juga cukup kuat sebetulnya di tahun 2016 untuk menjadi kandidat yang bisa memenangkan Game of the Year Len, sebetulnya ya. Iya. Sebetulnya. Gue juga ngejagoin itu nggak sih? Gue juga ngejagoinnya Uncharted sih. Gitu. Uncharted kan pasti kan. Tapi kenapa yang menang Overwatch? Jadi sebetulnya Overwatch ini katanya membawa sebuah message atau sebuah pesan yang sangat-sangat positif buat sebuah community, buat e-sport, buat ya banyak hal yang sangat-sangat positif dari Overwatch, sehingga akhirnya dia bisa dinobatkan sebagai Game of the Year. Tapi itu Game of the Year. Tapi itu kata developernya kan. Jadi ya lu bisa cari-cari artikel juga sih kenapa Overwatch kok bisa menang sih di tahun 2016. Tapi memang Overwatch di 2016 emang sepecah itu sih inget gue. Memang kayaknya semua orang suka. Makanya gara-gara Overwatch bisa menang menurut gue Len, saat di tahun 2019 kemarin si Super Smash Bros masuk, jadi kayak punya harapan gitu game multiplayer tuh bisa menang lagi gitu. Ya kan menang kan kemarin. Menang ini kan game apa? Fighting kan? Fighting. Maksudnya untuk menang Game of the Year. Kan karena masuk nominasi juga kan. Gitu. Iya. Tapi gue sih aneh dengan Titanfall 2 yang bisa masuk ya. Walaupun memang cukup bagus ya, dan udah gue review juga, kalau mau lihat ada juga di atas nih review dari Titanfall 2. Cuman Titanfall 2 ini kan bisa dibilang apa ya, kakaknya Apex ya. Jadi salah satu yang melahirkan ya Apex dari Titanfall juga kan gitu. Banyak banget senjata yang diadopsi dari sana oleh Respawn Entertainment nih untuk akhirnya melahirkan Apex Legends gitu. Jadi Titanfall 2 bisa masuk juga agak unik sih. Ya 2016 cukup seru lah. Oke, kita lanjut ke 2017 yang pemenangnya sebenarnya kita sebutin dulu nominasinya ya. Nominasinya di 2017 itu ada Super Mario Odyssey ya, perwakilan dari Nintendo yang ya oke lah ya. Lalu ada Persona 5 cuy, ya kan? Persona 5 dari Platinum ya, Atlus. Jadi lumayan tight ya di sini. Tapi tiba-tiba nongol yang namanya PUBG, ya kan? PUBG ya, itu mungkin buat gantiin yang tadi kan? Yang mana tuh? Iya dari multiplayernya gitu. Betul. Lini multiplayernya ada PUBG, lalu ada Horizon Zero Dawn, lalu ada The Legend of Zelda Breath of the Wild. Akhirnya di sini Nintendo berhasil mencuri panggung lewat The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tapi memang lu setuju gak sih dengan Breath of the Wild? Dan karena menurut gue kompetitor paling tinggi justru Horizon sih menurut gue. Horizon sih ya pasti. Iya, cuman masih oke lah kalau ini. Ini rada-rada ketat gitu ya persaingannya itu. Betul. Kalau menurut gue jagoin juga sebenarnya Horizon, cuman yang menang Breath of the Wild sih, ya nggak apa-apa gitu. Masih fair enough lah ya. Karena The Legend of Zelda ini menurut gue memang Breath of the Wild ini membawa seluruh mengerahkan seluruh hal yang cukup fresh untuk sebuah game Zelda gitu menurut gue Len. Dengan segala inovasinya, fitur-fiturnya itu bener-bener emang orang tuh bener-bener tertohok gitu, tiba-tiba wah Zelda bisa kayak gini gitu. Jadi memang saat dia menang juga ya memang segenap pecinta Zelda tuh kayak udah bener-bener harus menang nih karena ini keren banget gitu. Walaupun di sana jadinya nutupin Horizon sama Persona 5 yang menurut gue juga sama-sama kuatnya. Karena Persona juga cukup oke, walaupun Persona memang ya Persona gitu kan, karena dari Persona 4, 5 kayaknya emang mungkin perubahannya tidak terlalu signifikan sih, tidak terlalu tinggi. Tapi menurut gue yang ada di top 3 lah at least ada emang di Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn sama Persona 5 menurut gue sih. Meskipun ini sih ya ada juga kan. Awalnya gue kira kan ini Breath of the Wild lebih bisa dinikmatin banyak orang lah gitu kan. Yes. Iya kan, dibanding kayak tadi yang sebelumnya kayak Bloodborne masuk gitu kan. Iya. Tapi ada juga yang wah bang kok gue nggak cocok ya. Padahal Game of the Year gitu kan. Oh banyak banget, kayak The Witcher tadi kan? Banyak yang nggak cocok. Zelda gitu-gitu cukup banyak loh yang nggak cocok. Iya, kalau Witcher gue masih oke lah gitu. Ini Zelda gitu. Iya. Nggak sedikit juga ternyata yang wah gue gini bang gitu. Betul, Legend of Zelda luar biasa sih. Walaupun gue tetap cry over Horizon Zero Dawn ya, Mbak Aloy. Bentar lagi gue mau bikin lo harus mainnya Horizon, ditungguin ya. Lalu kita lanjut ke 2018 Len. 2018 ini juga cukup seru menurut gue ya, dan lagi-lagi title Assassin's Creed masuk sebagai nominasinya, yaitu adalah Assassin's Creed Odyssey. Lalu ada Celeste juga. Jadi Celeste ini sebuah game platformer yang cukup
oke juga, dan di tahun itu menang di ajang yang lain kalau nggak salah. Lalu ada Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, sama Red Dead Redemption 2. Dan menurut gue God of War sebagai pemenangnya juga cukup fair lah ya, karena di tahun 2018 ini akhirnya peperangannya terjadi antara God of War dan Red Dead Redemption 2 Len. Iya, benar. Cuman mungkin karena apa ya, Red Dead di sini nggak membawa sesuatu yang baru yang terlalu banyak gitu ya, dibanding God of War gitu ya. Iya, perubahannya mungkin. Jadi ini kan God of War-nya dengan konsep yang baru lah bisa dibilang gitu kan. The all new God of War, dan nggak fail sama sekali. Secara story-nya goks, eksekusinya juga mantap banget God of War. Walaupun Red Dead Redemption 2, kalau gue mungkin agak sedikit berbeda sama Landy, menurut gue Red Dead Redemption 2 nggak bisa menang karena bener-bener ternyata keluar sebagai game yang bukan game buat semua orang, dan tiba-tiba ada God of War yang kayak hampir semua orang yang baru main game bisa main gitu, dibandingin Red Dead Redemption yang pace-nya tuh lambat banget lah. Emang kayak semua orang sempat ketiduran di sepanjang gamenya RDR 2 gitu, seolah-olah begitu. Dan ngomongin RDR 2 katanya baru update juga ya ininya ya, si online-nya ya. Online-nya? Yeah. Oh iya, yang apa sih, ada binatang-binatang gitu ya? Betul, naturalis ya. Jadi banyak yang baru juga di-update di sana. Dan kalau balik lagi ngomongin 2018, Bang, lu kan fans Assassin's Creed banget nih. Tapi kenapa nggak dukung Odyssey ya? Kalau menurut gue, walaupun gue suka banget dengan game itu, tapi gue akan fair kalau emang game itu tidak pantas gitu buat masuk jadi GOTY, ya nggak pantas aja. Kalau menurut gue emang nggak juga Assassin's Creed Odyssey gitu yang bisa jadi GOTY menurut gue ya. Jadi God of War tuh memang udah paling pantas gitu. Walaupun gue makanya si CD Projekt nggak ngeluarin game tiap tahun ya. Kalau dia ngeluarin game tiap tahun mungkin dia terus tuh kayak Juventus Pak. Kayak Juventus. Bisa jadi. Bosan dia kan. Betul, membosankan jadinya. Tapi anyway, God of War emang gokil banget. Dan udah gue review juga, silakan kalau kalian pengen lihat dulu reviewnya dan belum mainin. Keterlaluan sih kalau belum main ya. Oke, dan yang terakhir di tahun 2019 akhirnya ya, finally gitu ya. Dimana 2019 menurut gue cukup berwarna ya, berwarna dalam tanda kutip gitu ya. Karena memang nominasinya agak-agak lucu gitu menurut gue di tahun 2019 itu. Yaitu ada The Outer Worlds, dan The Outer Worlds buat kalian yang mau nonton, gue udah bikin videonya juga, silahkan dilihat di atas. Gue udah bikin reviewnya juga untuk The Outer Worlds. Lalu ada Super Smash Bros Ultimate lah nih, yang diam-diam tidak sedikit juga pendukungnya di tahun 2019. Lalu ada Resident Evil 2, yang justru entah kenapa nggak banyak yang dukung Resident Evil 2. Karena memang hanya sebuah game remake kali ya. Walaupun itu remake yang bagus ya. Lalu ada yang sangat kontroversial Landy, yaitu adalah Death Stranding ya. Death Stranding. Yoi. Yang tidak jelas gitu kontroversialnya. Apa gitu kan. Iya benar juga ya. Dipikir-pikir apa yang membuat Death Stranding jadi kontroversial gitu ya. Nggak jelas gitu. Jatuhnya cuma perang antara fans dan non-fans doang gitu kesannya ya. Ujung-ujungnya gitu. Lalu ada 505 Games juga yang membawa Control, dan tentunya ya Control cukup tidak terlalu kuat lah untuk 2019. Dan yang menarik yang juga memenangkan Game of the Year di 2019 yaitu adalah jagoannya Landy dan Bang Als ya, Sekiro Shadows Die Twice dari From Software. Luar biasa, Activision dan From Software akhirnya setelah Dark Souls masuk, Bloodborne masuk, akhirnya dia still ya di Sekiro Shadows Die Twice. Yang menurut lu kenapa sih Sekiro itu bisa menang di 2019 lah? Ya itu sih, nggak tahu ya, mungkin kalau penilaian gua gitu ya, kriterianya tuh ya itu salah satunya dia nawarin sesuatu yang baru gitu. Meskipun kan ada yang bilang, wah ini kan bukan game buat semua orang bang. Ya ini kan terjawab gitu akhirnya. Itu belum tentu jadi patokan gitu sebenarnya. Yes. Tapi ya membawa sesuatu yang baru gitu. Tapi lu setuju ya ini emang bukan game buat semua orang kan Len? Iyalah, bukan. Kalau mau game yang buat semua orang kan sudah jelas. Iya sudah jelas ya. Jelas. Sudah jelas ya. Yang ngerti silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau Sekiro akhirnya menang, dan Sekiro ini kan dengar-dengar awalnya itu dia itu Tenchu kan sebenarnya. Tadinya mau dibikin Tenchu kan. Dia mau dibikin Tenchu. Cuman di tengah-tengah dirubah tuh. Karena pasti kan ada nemu satu titik yang udah mentok nih di sini nih kalau kita mau terusin Tenchu gitu kan. Nah, dan mereka tuh pengen bikin
seliar mungkin si From Software-nya gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah kita ini aja lah bikin game baru, tapi tetap ada unsur si ninjanya tuh dari Tenchi tetap dibawa. Betul. Dan menurut gue sih Sekiro adalah salah satu game dari From Software yang gue tuh masih bisa main gitu hitungannya. Masih bisa dinikmati lah karena memang dia nggak ada kayak stamina gitu-gitu kan. Jadi emang ya, dan bisa rata-rata musuhnya yang biasa ya, bukan boss fight ya. Semua bisa lo bunuh dengan one hit kill kan sebetulnya. Gitu. Jadi emang kalau lo mau mindik-mindik terus gitu untuk ngabisin kroco-kroconya bisa banget sih gitu. Dan asik banget sih emang gamenya. Secara overall Sekiro emang keren banget sih. Walaupun gua tadinya menyangka ini akan dimenangkan oleh Death Stranding karena menurut gua Death Stranding juga salah satu game yang revolusioner dan cukup keren juga secara ceritanya, deliverynya, pesan yang dibawanya, semua adalah hal yang menarik sih menurut gua. Gitu. Terlepas dari gue fans atau non fans, gue cukup merasa diri gue netral ya. Hal yang dibawa sama Kojima emang sebenarnya gimana ya, kontroversialnya adalah ya emang ini bukan game buat semua orang lagi-lagi ya, Death Stranding ya. Gitu. Oke, itulah 2019 dan 2020 Len. Menurut Ngana apa Len? 2020 Len. 2020 apa aja nih kira-kira? Menurut gue ya, The Last of Us sudah pasti masuk menurut gue Len. Udah. Ghost of Tsushima menurut gue juga pasti masuk. Udah. Lalu Cyberpunk 2077. Apalagi dua lagi apa bos? Yang Dua lagi ya? Iya, dua lagi. Pasti apa? kan ada tuh dari Nintendo-nya satu. Nintendo apa ya? Mungkin itu si Animal Crossing mungkin nih. Bisa. Mhm. Sama apa ya? Satu lagi apa ya? Gue nggak ada bayangin satu lagi ya. Silakan lah kalian lengkapi ya di kolom komentar kira-kira di tahun 2020 apa yang bisa maju. Kalau gue menurut gue di tahun 2020 antara kayaknya Cyberpunk kita tunggu aja deh. Kayaknya Cyberpunk cukup menjanjikan sih untuk bisa mencuri perhatian kita semua untuk jadi kandidat terkuat di 2020 karena memang kalau ngomongin Ghost of Tsushima kan lu tahu sendiri lah, gamenya emang ya semua orang bisa main, asik juga, tapi untuk Game of the Year nggak tahu ya kalau menurut gue. The Last of Us 2 terlalu banyak drama walaupun emang menurut gue pribadi gamenya cukup bagus banget malah ya. Tapi nggak tahu nih Len, menurut lu apa ya? Kalau lu apa? Sama Cyberpunk kayaknya ya. Berhubung kita belum main semuanya, tapi kita nempak aja nih. Kemungkinan sih kayaknya Cyberpunk ya. Cyberpunk ya. Meskipun belum ada gameplay, bisa jadi nanti pas begitu ada, wah ternyata malah tidak sesuai harapan gitu. Sangat mungkin terjadi. Tapi gue dengan modal nama CD Projekt kayaknya ya punya kans yang kuat lah. Nggak kesulitan lah ya harusnya ya. Soalnya kemarin kan seenggaknya udah keluar tuh gameplaynya, udah bisa dilihat gitu kan. Yes, dan keren banget sih kelihatan. Dan bakal gue bahas insya Allah sama Landip dan Bang Als di Mari Diskusi. Di minggu ini mudah-mudahan bisa kita bikin ya Len ya. Nah ngomongin itu sebenarnya ada satu lagi yang tadi kan. Satu lagi apa nih yang belum masuk ya? Gak tahu ya, kemungkinan sih tebakan gue FF7. Oh iya, FF7 juga mungkin masuk sih. Iya. Tapi kalaupun masuk, kayaknya nggak akan menang sih. Karena remake, maksudnya meskipun bagus gitu ya. Iya. Ya mungkin di kategori lain dapet sih, cuman kalau di Game of the Year kayaknya enggak ya. Belum, udah gitu kan itu masih sepotong gitu gamenya kan. Yes, betul. Belum selesai gitu ya, baru episode 1 gitu. Oke, jadi lumayan seru dan ya ini format baru kita untuk recording karena gue dan Landy cukup sulit mengatur waktunya kalau harus setiap syuting barengan ya. Jadi ya seperti inilah, mudah-mudahan tetap bisa dinikmati. Mudah-mudahan gak ada masalah di audionya maupun ya walaupun videonya seperti yang kalian lihat. Jadi silakan dukung terus anak tua dengan salah satunya membeli merchandise-nya Len ya. Biar jangan sampai nggak kebagian. Jangan sampai nggak kebagian ya, beli segera sekarang juga. Linknya ada di deskripsi semuanya. Saat video ini rilis berarti harusnya lu tinggal punya waktu 2 hari lagi untuk yang PO. Dan kebagian ini nih, baju yang gue pakai juga masih ada nih harusnya nih. Oke, gitu aja dari gue Dito Angsa dan Landy. Untuk video lo harus tahu kali ini yang kayaknya lumayan panjang, mudah-mudahan kalian bisa enjoy karena di sini ada sedikit diskusi bareng gue sama Landy ya. Oke, gitu aja, jangan lupa untuk subscribe channel Sanak Tua kalau kalian suka dengan video yang gue bikin. Jangan lupa buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise-nya tentu saja di @PLY_original. Gitu aja dari gue, Play Original, bagaimana original dan coba bersyukur. Bye-bye. Bye.